Di tahun 2022, angka stunting di DIY turun sebesar 0,9%. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa 2 kabupaten, yaitu Gunung Kidul dan Kulon Progo, mengalami angka stunting. Untuk menekan stunting di DIY pada Agustus 2023, Dinas Koperasi dan UKM DIY bekerja sama dengan BKKBN DIY meluncurkan program 2 telur sehari bagi keluarga risiko stunting. Dalam program ini, keluarga risiko stunting atau KRS dari 15 kapanewon miskin di DIY memperoleh telur, sehingga dapat mengkonsumsi 2 butir telur sehari. 2 telur yang sudah didistribusikan oleh Dinas Koperasi, yang tentunya ini pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM untuk mereka juga meningkat terhadap kapasitasnya karena produknya dibeli oleh pemerintah dan dibagikan oleh masyarakat. Yang terus kita dorong adalah kita akan melihat sejauh mana sebetulnya dampaknya sampai impactnya. Kita tidak hanya sekedar membagi, kita tidak hanya sekedar mendistribusi terhadap telur itu, tapi kita juga melakukan monitoring, dan dengan toolnya adalah kita bantu dengan sebuah aplikasi, namanya Bantu Banting. Masyarakat bisa melihat sejauh mana sebetulnya keberhasilan kemanfaatan. Tentunya ini belum ideal secara penuh, tapi terus kita benahi, dan siapa yang bisa pertama telur ini dibagikan kepada masyarakat melalui tim pendamping keluarga yang dimonitor bersama-sama dengan BKKBN dan Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan sudah dituangkan dalam PKS. Tetapi pemerintah daerah ya itu sangat antusias sekali ya, sangat aktif ya dalam rangka untuk menurunkan ya, ini tinggal kurang lebih 1,5 tahun kita harus mampu turunkan, dan ini sangat kelihatan sekali bahwa di dalam percepatan penurunan stunting memang kuncinya adalah kolaborasi, dan ini tercipta ya baik itu dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sampai kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa, dan terbukti ini bahwa kegiatan ini kita tidak hanya berbicara terkait kebijakan, tapi kita banyak diskusi terkait dengan strategi akan kita lakukan pada saat pembagian telur ini kita lakukan. Telur dipilih menjadi sarana melawan stunting karena kandungan gizinya yang lengkap. Telur mengandung protein, mineral, lemak, vitamin, dan karbohidrat. Khusus untuk program sehari 2 telur, Dinas Koperasi menghadirkan menu baru di platform Sibakul Jogja. Penggunaan aplikasi Bantu Banting untuk program 2 telur ini bagi saya sangat mudah ya Mas ya untuk diaplikasikan. Jadi di dalamnya banyak sekali membantu saya untuk mengetahui progres dari perkembangan berat badan, tinggi badan untuk Baduta maupun Bumil ya sesuai dengan sasaran. Jadi di setiap bulan kita bisa mengetahui bagaimana kemajuan dari program 2 telur ini. Menu ini Bantu Banting memungkinkan Dinas Koperasi untuk memantau dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan program 2 telur sehari. Untuk pemberian 2 telur sehari ini sangat membantu ya Pak, karena di sini sasaran stunting itu lumayan, dari mulai riwayat hamil kek, ibu melahirkan, dan ibu hamil yang berisiko tinggi. Jadi untuk pemberian 2 telur sehari ini sangat membantu, karena untuk pemberian protein hewani sehari dalam seminggu itu kemungkinan kalau tidak dibantu dari dinas mungkin akan kesulitan untuk menangani stunting. Makanya dengan program ini untuk kategori stunting yang rata-rata keluarga menengah ke bawah itu sangat terbantu sekali. Pertama, pengukuran berat badan, ya alhamdulillah naik. Terus ukur tinggi badan sama lingkar kepala. Terima kasih untuk bantuan ini, sangat bermanfaat bagi anak saya karena dengan adanya telur peningkatan berat badan juga bagus, tinggi badan juga bagus.
kecerdasannya juga bagus, alhamdulillah. Kalau berat badannya 8 on selama 3 bulan ini. Terus tinggi badannya kemarin yang dulunya 82 sekarang udah 83. Kesannya sangat bermanfaat sekali ya bagi saya, terutama kemarin saya kan lagi hamil, itu nutrisinya sangat terpenuhi sekali. Dulu anak saya pas lahir itu, pas belum dapat bantuan ini beratnya itu sekitar 27, 28. Berkat bantuan ini beratnya tuh tambah 29. Nggih, tiap bulan BB saya juga pas hamil meningkat, terus anak saya pas lahir juga BB-nya bagus. Kegiatan ini harapan saya tuh terus disalurkan ya Pak, karena sangat bermanfaat sekali untuk balita juga sangat bermanfaat, untuk tinggi badan, untuk ibu hamil juga sangat bermanfaat. Saya sendiri juga merasakan langsung manfaat dari pembagian 2 butir telur sehari. Dinas Koperasi memastikan ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun di tiap keluarga risiko stunting mengkonsumsi 2 telur setiap harinya. Program yang dilangsungkan dari Agustus hingga November tahun 2023 ini menyasar 3.000 lebih keluarga rentan stunting di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul. Baik ibu hamil maupun baduta yang menjadi sasaran program sehari 2 telur ini sendiri mencapai 76.000 individu. Tusi kita hanya pemberdayaan koperasi, tapi kita juga pengen telur itu bisa dikonsumsi oleh warga yang berisiko stunting, sehingga dampaknya bisa diukur apakah ada kenaikan berat, tinggi badan dari balita bawah 2 tahun atau ibu hamil, sehingga telur ini nanti ada signifikansinya, dia berdampak atau tidak. Dia telur ini memiliki outcome terhadap sasaran tidak, itu yang terpenting. Dinas Koperasi dan UKM DIY serta BKKBN juga mengawal program ini secara langsung di lapangan. Tadi ini kita terjun langsung ke lapangan, membuktikan secara langsung, dan kami bersama-sama dengan tim anggaran dan tadi bisa melihat langsung bagaimana proses dan bagaimana sebetulnya kemanfaatan dari pengadaan atau distribusi telur yang selama 4 bulan. Dan alhamdulillah hasil yang kita dapatkan itu semua sasaran baik ibu hamil maupun baduta yang menjadi keluarga risiko stunting yang kita bantu itu semuanya mengalami kenaikan berat badan maupun tinggi badan. Khususnya yang baduta ya. Kalau ibu hamil juga mengalami kenaikan setiap bulannya itu hampir 1 kilo rata-ratanya ya. Kalau yang baduta itu berat badan dan tinggi badannya itu bertambah. Kalau baduta variatif dari 1 on sampai 1 kilo bahkan per bulannya. Tetapi kalau kita rata-rata 200 gram ya, 2 ons sekitar naik. Tinggi badannya juga sekitar 2 cm kenaikannya begitu. Untuk menyediakan telur dalam program 2 telur sehari, Dinas Koperasi menggandeng koperasi maupun komunitas UMKM Mitra Binaan Sibakul. Kita merupakan koperasi binaan dari Dinkop UKM Provinsi DIY, masuk dalam Sibakul Mas. Kita buat skema untuk distribusinya, kita langsung di masing-masing kelurahan. Kita berkoordinasi dengan TPK di kelurahan, dari kita informasikan juga ini merupakan program BKKBN dan Dinkop. Kita komunikasi juga dengan Pak Lurah, dengan kelurahan-kelurahan untuk supaya agar distribusi ini tepat sasaran. Dalam mengelola ini akan kami jaga dengan aman, dengan baik, tentunya higienis diutamakan. Dengan program 2 telur sehari ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tapi juga untuk kami untuk meningkatkan penjualan. Dan juga tentunya kami berterima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM DIY. Program 2 telur sehari dari BKKBN dan Dinas Koperasi, kami merasa sangat terbantu, terutama masyarakat Gunung Kidul, karena permasalahan stunting di Gunung Kidul sangat besar gitu, mungkin terbesar pertama di DIY, sehingga waktu yang 4 bulan ini sangat membantu bagi masyarakat untuk meningkatkan gizi untuk penanganan stunting ini.
Yang pertama, kemudian yang kedua, bagi kami di koperasi ini sangat membantu dari kegiatan teman-teman koperasi sehingga bisa meningkatkan kegiatan koperasi itu sendiri, juga meningkatkan dari pendapatan koperasi. Sehingga kami berharap juga ke depannya kalau memang ini sangat membantu bisa dikembangkan lebih lanjut. Oh iya Mas, di sini kualitasnya alhamdulillah cukup baik Mas. Kualitas telurnya. Ini kan kapasitas 400-an itu Mas, paling enggak 390 Mas yang nelur. Pada prinsipnya kami atas nama pemerintah kelurahan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dinas terkait yang telah memberikan berupa 2 telur untuk setiap anak. Untuk Kelurahan Tepus sendiri ada 130 anak yang mendapatkan telur. Dengan harapan nanti stunting yang memang cukup tinggi, banyak 53 ini nanti bisa segera teratasi atau paling tidak nanti segera diminimalisir. Yang menjadi bagian itu adalah pemberian telur, di mana telur itu tidak menjadi bagian utuh tapi paling tidak ikut mendukung dalam penanganan stunting. Nah, harapannya dari apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita fasilitasi itu harapannya juga bisa untuk menurunkan angka stunting kita. Program ini sangat bagus karena bisa mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka stunting di DIY, terutama di Gunung Kidul. Harapan kami ke depan ada dukungan lagi dari seluruh stakeholder, baik itu pemerintah kalurahan, Kapanewon maupun kabupaten maupun provinsi untuk bisa mensukseskan penurunan stunting ke depan. Pertumbuhannya yang bagus ya, tumbuh kembangnya bagus, nggak stunting, itu yang utama bagi kami. Kalau bicara kelanjutannya, ini terus kita lanjutkan dan di tahun 2024 sudah kita alokasikan melalui dana keistimewaan dan ini terus kita kembangkan lanjutan dari sasaran yang kemarin sejumlah 366.3 dan ini kita kembangkan lagi, yang kemarin berlanjut kita kembangkan lagi luasan terkait dengan sasaran di kecamatan yang di situ resiko stuntingnya minimal ada sekitar kurang lebih 50. Ini menjadi prioritas.